Waktu SMK tuh emang udah hobi ngutak-ngatik jaringan komputer gitu? Ya, dulu hobinya gitu, ngotak-ngatik jaringan komputer, ngotak-ngatik apa namanya, nakalnya mah bikin cheat gitu Pak, buat game. Cheat gitu. buat game? Iya, cheat buat bikin game. ya? Iya, bikin Pak. Oh, berarti emang gamer beneran ya? Sampai bisa Iya, bikin cheat? cuma nge-cheat ya. Cuma sampai bikin cheat itu. Jadi setelah kuliah itu, terus pindah kerja lagi katanya tadi? Iya, pindah lagi ke yang sampai sekarang ini di konsultan IT gitu Pak. Sekarang konsultan ya, IT? konsultan IT. Oke. Nah, itu udah mulai pindah ini pindah job desk lah intinya. Mulai sekarang udah IT yang tentang jaringannya udah mulai hilang. Sekarang lebih ke aplikasi lagi, aplikasinya. balik lagi ya. Jadi bukan hanya IT-nya, Ya, tapi juga ilmu keuangannya juga ya? Keuangannya gitu Pak. Oke. Jadi sekarang juga Arvin aktif sebagai investor juga ya? Ya, cuma dikit-dikit Pak. Halo Arsesia, kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang tentang karir dan dunia kerja. Kita akan berbincang-bincang dengan banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, seseorang dari Ars University, baru saja sidang, belum wisuda, tapi sudah bekerja. Inilah Arvin Raseda. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Arvin Raseda, saya angkatan 2018 dari Teknik Informatika. Oke, kita break dulu sejenak. Oke Arnesia, kita lanjutkan. Kita akan berbincang-bincang dengan Arvin ya. Nah Arvin, di sesi kali ini kita akan mulai dengan cerita mungkin masa kecil Arvin di mana sampai nanti akhirnya bisa sampai kuliah di Ars. Nah, silakan. Saya lahir di Cirebon ya, di Jawa Barat, di Cirebon. Dari SD saya dibawa sama bapak ke Semarang. Sampai SMP kelas 2. Nah, itu pada di SMP itu SMP di Semarang tuh ya? SMP di Semarang, Pak. Jadi dari TK, SD, SMP. SMP. Semarang ya. Okay. Nah, itu kebetulan di tahun itu bapak saya nggak ada. Nah, terus langsung pindah lagi ke Cirebon. Nah, di sana SMK-nya di sana di Cirebon, Pak, di SMK Negeri 1. SMK apa? Ngambil jurusan TKJ. TKJ itu teknik komputer jaringan. Ya. Oke. Waktu SMK itu sempat ini praktek apa gitu? Oh ya, sempat PKL itu di kantor imigrasi Cirebon. PKL berapa ya? 6 bulan kalau nggak salah ya di sana. Sampai lulus tuh baru 2016 itu langsung ke sini, ke Bandung. Jadi waktu SMK tuh emang udah hobi ngutak-ngatik jaringan komputer gitu? Ya, dulu hobinya gitu, ngotak-ngatik jaringan komputer, ngotak-ngatik nakalnya mah bikin cheat gitu Pak, buat game. Cheat gitu. buat game? Iya, cheat buat bikin game. ya? Iya, bikin Pak. Oh, berarti emang gamer beneran ya? Sampai bisa bikin cheat? Cuma nge-cheat ya. Cuma sampai bikin cheat itu. Dari teman-teman game itu terus tahu cheat, tahu yang bikin banget suka sama IT itu di sana Pak, dapat dari teman-teman di game gitu. Ya biasanya kan anak-anak tuh kalau main game dia cari cheat kan biar menang. Kalau Arvin bikin ya? Ya, bikin itu Pak. Gimana ceritanya tuh? Game apa dulu waktu yang dibikin cheatnya tuh? Dulu itu Losaga sama Point Blank ya. Point Blank sama PB. Itu ya karena mungkin dulu masih zamannya warnet ya, Pak. Jadi masih banyak gitu user-usernya, Mas ya. Anak-anak gitu yang mau beli gitu. Cheatnya dijual berapa tuh? Lumayan buat jajan ya? Lumayan Pak. Zaman dulu 2013-an itu untuk
kan sistemnya per hari ya. Oh, ya, gitu per hari. Ya, harian. Saya nggak ngejual, kan ada yang ngejual lifetime, tapi kan nggak mungkin gitu ya kayaknya lifetime, jadi saya jualnya per hari gitu, lumayan. 25 sampai 70 3 hari per satu device. Hitungannya jadi saya nge-lock di device-nya gitu. Padahal bisa banyak device tuh kejual ya? Bisa, ya bisa banyak device gitu. Oh, jadi dari SMK ini udah cari duit sendiri ya? Iya, dari sempat cari-cari juga di game itu, di apa kayak ngejual item gitu. Ya, item juga, buat di game itu? Item di game gitu ya. Oke. Bikin itemnya atau ngedapetin item terus dijual? Ngedapetin itemnya itu dijual gitu. Jadi sehari berapa jam main game dulu? Dulu itu kan saya tuh di SMK itu kalau mau jajan itu nungguin ini apa ya, kayak nungguin tokonya ibu gitu ya. Oh, ibu kerja di itu ya? Iya, ibu jadi kayak jual toko itu kan, ya jualan gitu sambil nungguin itu sambil main game ya. Oke. Nah, di waktu itu aja Pak, waktu pas setelah pulang sekolah sampai beres beres ibu udah nggak main lagi. Paling malam kalau emang ada ada janjian baru main gitu. Ya. Jadi sekolah lancar, ya, main game justru sambil nungguin ibu gitu ya. Sambil bantu gitu, ibu ya. Ya. Oh, menarik. Ya. Nah, terus setelah dari SMK langsung ke Bandung? Langsung ke Bandung. Atau sempat kerja apa katanya tadi? Iya, sempat kerja Pak. Sempat kerja di freelance gitu Pak, ke Jakarta. Ini menarik nih, boleh cerita freelance-nya apa tuh, di bidang apa? Nah, itu freelance-nya kebetulan satu jalur ya sama yang jurusan di SMK itu, jadi sempat di posisi IT support di suatu switching ya di Jakarta itu Pak. Jadi kayak sistemnya itu kerjanya tuh menjaga ya ngejagain server lah gitu. Jagain server, menarik nih. Tapi mungkin sebelum cerita yang itu, cerita dulu nih, mungkin adik-adiknya pengen tahu juga gimana caranya Arvin bisa dapat kerjaan itu gitu. Nah, kalau itu setelah lulus SMK itu emang karena keterbatasan ini ya, biaya gitu. Jadi ibu kalau bisa kerja dulu gitu, kata ibu ya. Jadi saya di situ cari lowongan di internet itu, ya beberapa salah satunya di Jobstreet yang Jobstreet ya. Jobstreet. Saya dapatnya itu di Jobstreet. Mulai apply gitu Pak, milih-milih. Ya. Itu langsung dapat kerjaan yang itu, yang di Jakarta langsung, itu atau Pak, langsung yang wawancara pertama itu langsung sama mereka. Wawancara langsung diterima? Enggak, saya nunggu seminggu gitu ya. Nah, tapi setelah wawancara itu ada wawancara lagi gitu. Oh, cuma jadi 2 kali wawancara di kantornya perusahaan itu di Jakarta? Iya, di Jakarta sama yang ada di Bandung juga. Cuma alhamdulillahnya keterimanya yang di pertama itu, tapi walaupun itu termasuknya freelance ya, kan jadi ya ke sana gitu. Soalnya sejalur dengan yang dipelajari di sekolah dulu di SMK gitu. Jadi ada passionnya ada gitu. Jadi nggak kerjanya tuh nggak terlalu terbebani karena kurang sejalur gitu. Oke. Ya. Jadi tadi sempat disampaikan Arvin ceritanya ngejagain server ya. Mungkin kalau anak IT tahu nih ya. Tapi untuk yang orang lain yang non IT, boleh ceritain nggak sebenarnya kayak apa sih spesifik kerjanya? Iya. Jadi kan itu sistem switching itu kayak transaksi PPOB ya. PPOB itu pulsa PLN gitu Pak. Kayak jadi token, itu aliran duit lah di situ ya? Aliran transaksi pembayaran itu ya? Besar gitu kan. Soalnya itu ngehubungin dari salah satu provider dan penyedia kayak token dan lain-lain itu sama ke bank Pak. Jadi transaksinya kan dari itu tuh besar ya kalau dari bank gitu ya Pak transaksinya. Transaksinya itu disimpan di server yang ada di melewati Pak. Melewati server ada di yang mana? Dipegang, yang di cyber. Di gedung cyber di Jakarta. Cyber, ya. Terus Arvin setiap hari di situ? Enggak setiap hari Pak. Jadi kalau emang gangguannya mendesak gitu harus ke sana, harus dipantau baru ke sana gitu. Tapi kalau sehari-hari di remote ya, monitor remote. Di kantor di sana kantor. ada. Oh, di kantornya ya. Di kantor di Jakarta. Oke. Berapa lama di sana? Saya 2016 sampai 2017 kalau nggak salah di sana. Setahun? Iya, setahun. 2017 pertengahan loh. Jadi setahun setengah. Oh, setahun setengah? Iya, setahun setengah. Oh. Terus setelah itu langsung kuliah atau gimana? Setelah itu ya daftar ke sini, daftar KRS, daftar teknik informatika juga karena di
Ya maksudnya di bidangnya gitu ya Pak. Jadi masih sama IT-nya itu. Daftar ke ARS, kayak perlu ini nih apa, kalau freelance tuh kurang apa ya, kurang pasti gitu ya Pak ya, istilahnya Pak. Jadi butuh kepastian yang lah kerjaan lebih pasti. Ya akhirnya saya pindah ke Bandung. Jadi ke Bandung itu pindah untuk kerja ya? Kerja lagi ya, buat apa, buat cari-cari lagi lah gitu intinya Mas. Sambil di perusahaan apa, startup namanya Billion Store itu Pak. Oke, ya. Itu jadi IT support lagi. IT support. Ya cuma di kontrak, masih dapat kontrak lah. Udah tetap tapi masih kontrak ya? Iya, udah kontrak lah isinya, bukan freelance gitu. Iya. Sama kerjaannya? Sama Pak, yang awal itu cuma ngawasin, cuma skalanya itu bukan server fisik di sana. Jadi semacam VPS gitu. Ngejagainnya dia itu di cloud ya? Iya di cloud. Kalau yang server, terus yang di offline di tempatnya itu mikrotik, kayak ya jaringan lah Pak itu. Jaringan-jaringan di kantor itu. Berapa lama kerja di yang kedua itu? Itu sampai setahun juga, iya kayaknya Pak. Setahun. Waktu itu belum kuliah ya? Waktu masuk situ udah kuliah Pak. Oh jadi pagi sampai sore kerja, setelah itu kuliah. Terus kuliah yang kelas sore ya? Kelas sore. Nah ini penting nih buat yang dengar. Jadi kita di Ars University itu ada kelas sore ya. Ini khusus buat mengadopsi atau membantu kawan-kawan yang seperti Arvin nih. Ya, pagi sampai sore kerja, sorenya sampai malam kuliah. Iya kuliah. Capek nggak itu? Iya capek sih Pak. Kalau yang apa namanya? Kalau dipikir-pikir capek ya capek, cuma di ini apa? Ya pengen belajar gitu, jadi ya udah di apa, harus apa ya? Ya semangat aja lah. Semangat ya. Kalau di Nah, waktu kuliah nih, khususnya kuliah yang kelas sore ya, malam, gimana? Ada pengalaman-pengalaman yang berharga untuk diceritakan nggak nih? Kalau dari teman-teman sih gimana ya? Jadi asiknya mungkin sama yang teman-teman yang udah kerja juga, jadi nambah relasinya lumayan gitu. Jadi sekelas itu kebanyakan memang udah kerja ya? Iya, kebanyakan emang udah kerja. Walaupun nggak semuanya di IT, cuma kan jadi kita ada teman kerjaan ini nih, ada yang ini, jadi punya relasinya lumayan gitu. Jadi nambah relasi ya? Iya, nambah relasi, nambah teman juga gitu. Nah, cuma lihat kampus di siang hari baru sekarang ya? Iya, baru biasanya malam ini. Terus ya? Iya, biasanya malam. Kalau pagi wah enak juga suasananya. Oke. Jadi setelah kuliah itu terus pindah kerja lagi katanya tadi? Iya, pindah lagi ke yang sampai sekarang ini di apa, konsultan IT gitu Pak. Sekarang konsultan IT. Ya, konsultan IT. Oke. Itu udah mulai pindah ini apa Pak namanya? Pindah job desk lah intinya. Mulai sekarang udah IT yang tentang jaringannya udah mulai hilang. Sekarang lebih ke aplikasi lagi. Aplikasinya lagi ya. Lebih sesuai dengan yang dipelajari di kampus nggak? Ada beberapa, cuma kalau emang tentang aplikasi mungkin kebanyakan di SI ya, bukan di TI ya. Nah itu. Cuma di TI juga ada beberapa yang istilahnya masih masuk ke bagian, kalau di kerjaan tuh DevOps lah. Ya itu masih bisa lah, masih ada. Oke. Nah, boleh lebih spesifik nggak Arvin? Yang dikerjakan di sekarang ini kira-kira apa nih? Supaya teman-teman yang nonton dapat gambaran gitu. Ya, ada, kerja di konsultan IT kayak apa sih gitu? Ya di sana sih lebih banyak apa ya, ngebuat aplikasinya ini sih, perusahaan-perusahaan BUMN gitu Pak. Jadi bikin aplikasi ya? Aplikasi website, apa, manajemen keuangan, sistem kepegawaian, terus ada juga yang sistem trading gitu Pak. Sama yang tadi sekuritas itu ya? Sekuritas dari salah satu sekuritas di Indonesia gitu. Sama mobile ada juga Pak. Ya, mobile apps gitu. Oke, ini Arvin sudah kerja di situ berapa tahun sampai sekarang? Sampai sekarang hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun dan udah 3 tahun bikin lebih, berapa aplikasi itu tadi selama 3 tahun? Banyak juga ya? Iya banyak. Dari beberapa kampus juga ada di sini kan, yang langsung ke kantor gitu, ngerjain. Beberapa ya, paling hitungnya per project ya Pak. Project ya? Per project itu udah
10 kayak 10 project ya, dalam 3 tahun? Iya, 10-an. Itu tuh dalam 10 project itu ada beberapa project yang aplikasinya nggak satu gitu Mas. Oh ya, iya. Jadi ada yang iya. udah satu, udah Tambah. mungkin udah dia suka gitu ya, terus nambah lagi. aplikasi lain gitu. Oke. Iya. Nah, dalam pembuatan aplikasi itu Arvin sendiri atau ada tim? Ada gitu? tim, ada tim. Gimana? Berapa orang biasanya tuh kalau dalam buat bikin biasanya satu project? Dalam satu project itu minimal 3 sih Pak. 3 orang. 3 itu yang programmernya aja ya. Jadi minimal programmernya aja itu 3. Sisanya kan dari bagian project management sama ada semacam apa ya? Tim leadernya lah. Jadi dia yang ngelit kita programmer itu. Nah, yang 3 orang itu yang programmernya gimana bagi kerjanya tuh? Ya itu ada sistemnya mah kalau zaman sekarang itu namanya front end back end gitu. Front end back end. Front end back end itu biasanya yang lebih banyak di front end. Banyak Arvin di front end atau back end? Jadi beberapa masuknya bisa full stack. Dua-duanya. Iya, jadi full stack juga. Project ini ada yang aku megang full front end, ada yang megang back end. Jadi tahu semua ya? Iya, mau nggak mau ngerjain tahu semua. Iya. Termasuk buat desain, UI UX segala gitu? Oh itu enggak, itu ada bagiannya. Ada lagi, ada tim lain. Ada tim lain. Jadi okay. kalau ke kita udah tinggal apa namanya? Udah tinggal di coding. Iya, tinggal di coding lah, Pak. Udah tinggal di slicing sama kita gitu. Jadi dari tim UI UX udah tinggal nge-codingnya lagi. Udah tinggal kita slicing lah. Nah, gimana? Ada pengalaman yang ini nggak menarik Kak buat di share nih selama 3 tahun kerja itu di project-project itu? Yang paling mengesankan kalau ketemu sama klien langsung sih Pak. Beda rasanya gitu. Jadi kayak kan kalau biasanya programmer itu di belakang layar intinya kan ada tim leader itu, kalau udah ketemu klien itu bikin dia excited gitu Pak. Kenapa? Karena gitu. Jadi pas UAT gitu ketemu dipakai sama mereka gitu ya Pak. Kebanggaan sendiri gitu. Iya ya. Kita udah bikin terus dipakai gitu ya. Dipakai, kepakai gitu ya sampai istilahnya berjalan sampai sekarang tuh udah bisa gitu ternyata. Terus dapat masukan-masukan juga dari kliennya atau? Iya, banyak itu makanya gitu. Jadi kayak baiknya kayak gimana gitu. Masukan lebih ke ini sih Pak, aplikasi merekanya gitu Pak. Jadi buat nextnya gitu. Oke, ini kan tadi mulai bikin sampai di deliver gitu ya. Nah, setelah itu masih ada kerjaan lain nggak? Apa untuk maintain atau apa yang lain? Biasanya ada sih Pak, kalau dalam kontrak di kantor itu biasanya ada. Kalau yang saya sering itu ada maintenance-nya tuh berapa bulan gitu ya. Saya kurang tahu pastinya. Ya, jadi nanti pada periode maintenance itu kita cuma nerima umpamanya mereka ketemu bug-bug yang minor gitu Pak. Yang dibenerin, yang bisa kita benerin tuh waktu selama maintenance itu. Ya. Setelah itu harus kontrak lagi. Ya. Tapi di perusahaan ini ada juga yang buat kontrak maintenance, ada juga. Ada itu Pak, ada bagiannya sendiri. Tapi bukan di tempatnya Arvin. Iya, Oke. Jadi selama ini Arvin khusus untuk bagian develop aja ya sampai itu? Iya, khusus di programmernya aja Pak. Programmernya ya? Nggak sampai itu. Nah sekarang tadi kan proyeknya banyak tuh, 10-an gitu ya. Yang paling menarik yang mana? Yang paling menarik itu yang masih berjalan sekarang sih kayaknya di trading itu, sistem trading salah satu sekuritas itu, karena itu di situ itu banyak ilmu-ilmu baru banget kalau buat saya gitu ya. Ilmu apa misalnya? Kayak sistem WebSocket gitu, WebSocket, terus mindset tentang saham gitu Pak. Dapat juga selama ngerjain aplikasi. Jadi bukan hanya IT-nya, tapi juga ilmu keuangannya juga ya. Keuangannya gitu Pak. Oke. Jadi sekarang juga Arvin aktif sebagai investor juga ya? Iya, cuma dikit-dikit. Paling enggak udah ini ya, kan, udah mencoba ya. Dan so far oke ya, investasinya aman ya. Masih aman, sampai merah
Hal-hal baru tadi ya? Iya, hal-hal baru yang dipelajari dari itu. Boleh diulang sedikit yang itu. Iya. Jadi apa tadi itu? Yang salah satunya banget itu tentang perpindahan data di WebSocket itu, Pak. Jadi kan kalau WebSocket itu sistemnya nggak kayak API seperti biasanya. Kalau API kan jadi kita manggil baru dapat. Nah, kalau WebSocket itu jadi kita nggak manggil pun bisa dapat data gitu. Mereka memang ngirim aja terus, gitu, ya, nge-broadcast terus ke klien-klien. Jadi baru tahu ada yang seperti itu. Secepat itu kan, kalau saham itu pergerakannya hampir di bawah kedipan mata kadang kalau katanya orang-orang ini yang ngerjain. Jadi cepat gitu kan. Nah, tadi kan masalah teknisnya terkait dengan IT gitu ya. Tapi tadi juga selain itu karena itu aplikasi buat sekuritas, dapat ilmu-ilmu baru tentang saham. apa, boleh cerita nih? Tentang saham ya. Ya, Pak, ya. Jadi tahu di mana sih kita harus ngebeli, tapi ini mainnya khusus yang buat jangka panjang gitu, Pak. Ya. Jadi nggak yang bukan sistem trader yang setiap hari ngemantengin itu, Pak. Tapi ini juga belajar analisa teknikal gitu-gitu. Tapi nggak terlalu dalam sih, Pak. Jadi cuma kalau di ini mah cuma di permukaannya aja lah itu ya, Pak. Iya. Yang umum lah intinya. Iya. Soalnya beberapa fitur di aplikasi itu emang butuh itunya, Pak. Jadi perhitungannya gitu kan, kayak ngitung balance limit gitu-gitu. Sebelum beli kan ada AR, apa sih namanya ya, harga terendah, harga tertingginya itu paling belajarnya sekalian itu. Soalnya diimplement juga ke aplikasi. Iya. Dan juga Arvin sudah mencoba ya jadi seorang investor saham. Iya. Dan so far masih oke. Ya, masih aman lah, Pak. Nggak sampai minus gitu. Iya. Oke, menarik nih. Terus tadi ini kan tadi cerita ini ya, yang paling menarik salah satunya di sini gitu ya. Dan itu sekarang masih berjalan. Masih berjalan, Pak, sampai sekarang udah ya. Udah dari 2019 kalau nggak salah itu. Itu satu project itu satu atau project, ya. Memang projectnya jangka panjang? Ya, jadi kayak mereka itu butuh fitur-fitur gitu, Pak. Jadi udah beres, butuh ini lagi nih gitu. Jadi kita harus ngerjain gitu. Oke. Nah, ini terus di luar ilmu informatikanya gitu ya. Kira-kira kalau di dunia kerja gitu, ini buat teman-teman lain yang ngedengerin, apa sih yang diperlukan? Khususnya nih mereka yang adik-adiknya yang belum pernah kerja gitu ya. Kalau ingin tahu nih, kalau kerja tuh saya harus bisa apa sih itu? Boleh di-share nggak cerita? Tapi ini buat generalnya gitu ya? Secara general ya. Yang pasti sih tanggung jawab sih, Pak. Itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab sih. Soalnya itu kadang leader kita tuh udah ngasih ya sepenuhnya itu kepercayaan itu. Jadi kita harus bisa tanggung jawab sih. Kalau dari saya selama ini sih beberapa tempat itu ya yang penting kita bisa megang itu sih, tanggung jawab itu. Jadi mereka bisa percaya ke kita gitu. Dan ini sudah Alvin praktekkan mulai dari yang di yang Jakarta, terus yang di Bandung di sini dan sama yang sekarang ya. Yang terakhir, Pak. Jadi betul-betul kepercayaan tuh perlu dijaga ya. Kepercayaan yang harus dijaga kalau kata saya. Oke, tadi satu kepercayaan gitu ya harus dijaga. Ada lagi nggak? Ya siap ini sih, Pak. Siap mental juga sih. Siap mental. Ya. Kenapa gitu? Soalnya namanya kerja sama orang pasti ada tekanan gitu. Pasti ada lah ya. Kayak kalau di aplikasi mah deadline lah gitu. Deadline. Jadi harus harus mau nggak mau ya dikerjakan gitu. Nah, cara manage-nya gimana nih kalau Arvin selama ini? Kalau menghadapi deadline gitu. Kalau sambil kuliah, yang pasti di kerjaan dulu, terus habis itu kayak umpamanya yang kemarin skripsi gitu ya, Pak. Sambil skripsi itu, kalau memang ada yang sampai kerjaan yang belum dan perlu lembur itu sampai jam 9 gitu ya, Pak. Kerjaan buat ngerjain, setelah itu ngerjain skripsi sampai malam. Jadi benar-benar bagi waktu, bener ya? Ya harus gitu sih, manajemen waktunya. Ya. Kalau nggak gitu ya gimana ya? Apa kayak nggak beres-beres takutnya gitu skripsinya. Jadi mau nggak mau ya harus dipaksain. Jadi seberapapun banyaknya kerjaan, tetap harus dialokasikan, diselipin, tetap dikerjain. Buat skripsi itu dikerjain. Nah, ini penting nih buat yang lagi ngerjain skripsi. Kalau yang belum beres-beres, ingat nasihatnya Arvin nih. Iya. Nah, suka begadang nggak?
karena kemarin skripsi jadi ini Pak, sering begadang ya. Karena skripsi. Iya Pak, setelah itu mah ya normal lagi lah Pak. Sekarang nggak ini udah jarang begadang. Jadi memang udah waktunya udah sebenarnya udah diatur seperti itu ya. Udah ini lagi udah agak normal lagi. Soalnya kalau dari kerjaan sendiri jarang ngasih lembur yang overtime gitu. Nah, jadi emang kalau bisa di jam kerja aja gitu mereka ngasihnya juga. Oke. Soalnya yang hari Sabtu itu kan kalau yang trading itu emang adanya bisa ngetesnya hari Sabtu. Karena gitu. Memang hari kerja nggak boleh diutak-utik ya. Hanya boleh di hari libur. Hanya boleh di hari Sabtu mau trading misalnya. Oke, ya. Dan tapi setiap Sabtu nggak? Enggak Pak, sesuai ininya apa namanya? Kayak masing-masing sekuritas itu. Jadi biasanya itu di hari Sabtu, cuma nggak setiap minggu. Ya. Oke nih. Sekarang tadi kan kita cerita tentang kerja gitu ya. Kalau kegiatan Arvin apa lagi? Di waktu luang apa yang biasa dikerjakan? Atau ada hobi atau apa? Motor sih Pak. Oh, motor. Ya, motor lama gitu kalau saya. Ya. Apa motor apa? Motor lama ya. Ya itu ngisi hobi aja, jadi ngisi kalau hari Minggu, hari libur gitu aja, main sama teman-teman gitu. Motornya dimodifikasi sendiri gitu atau restorasi masuknya Pak? Restorasi ya. Motor lamanya setua apa motornya yang ini? Saya paling lama itu motor Force One Pak, 91. Oke. Iya paling lama itu, terus RGR 9 itu, Suzuki itu Pak, motor 2 tak. Iya, suka di situ. Jadi memang beli motor tua gitu, terus di restorasi lagi. Ya. Sendiri memang dikerjain sendiri? Enggak Pak, jadi sama teman ada joinan gitu. Saya bagian marketing, dia yang tekniknya apa namanya mekaniknya lah intinya Pak. Oh jadi ini kerjaan sampingan ya? Ya sampingan lah masuknya Pak, sampingan yang samping banget gitu. Tapi tetap ada profit gitu karena dijual gitu ya? Karena motornya setelah jadi ada yang nawar ya nggak apa-apa dilepas kalau cocok gitu. Udah berapa motor yang kalau di restorasi? Dari awal udah lumayan sih Pak, jadi dari puluhan ada? Wah enggak Pak, mungkin belasan ya. Kebanyakan motor 2 tak itu. Motor-motor 90 sampai di bawah 2005. Itu sih Pak. Sekarang masih ada yang dipakai? Yang sekarang dipakai Yamaha ini yang 4 tak Mio. Itu juga sama di restorasi juga. Itu tahun berapa itu? Ini Mio 2005. Oh 2005 ya. 2005 juga. Yang terakhir itu yang Force One itu 94, yang 2 taknya gitu. Iya. Menarik nih hobinya nih. Punya hobi lain lagi? Wah, enggak sih Pak, paling di situ sih yang ininya. Yang kalau bisa hobi kan menghasilkan gitu, kalau bisa saya juga jadi nyarinya ke situ. Kayak yang bener-bener ya bisa dibawa santai gitu Pak. Nggak sampai ganggu kerjaan utama gitu. Ini menarik nih. Jadi kerja juga, punya hobi juga, tapi hobinya menghasilkan juga ya. Jadi nggak habis kemana-mana gitu. Iya, karena tadi waktu awal hobinya main game juga menghasilkan ya. Sekarang ini hobi main motor juga menghasilkan juga. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, kita break dulu ya. Iya. Sebentar. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan foodars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu.
Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita, obrolan kita dengan Arvin. Nah, di sesi ketiga ini saya persilakan Arvin untuk memberikan masukan ya, mungkin nasihat dari pengalaman Arvin gitu untuk adik-adiknya yang masih kuliah sekarang. Ya. Silakan. Ya, khususnya buat teman-teman ya yang masih kuliah, terlebih di jam di reguler ya Pak. Yang jam pagi itu lebih ya lebih semangat lagi, terus kalau bisa nyelingin waktunya buat cari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan buat nambah-nambah pengalaman nanti di dunia kerja gitu. Jadi kita waktu udah mau daftar kerja udah punya sedikit portofolio gitu, walaupun nggak full time kerjanya. Ya jadi lebih baik bersusah-susah sekarang biar nanti tinggal nikmatin. Nikmatnya itu adanya pas nanti rasanya gitu ya, pas setelah kuliah susah-susahnya itu. Oke, jadi portofolio ya penting ya, mulai penting, dibangun mulai dari penting, ya. Masa kuliah ya. Iya, portofolio penting soalnya sekarang kebanyakan itu ngeliat portofolionya dulu Pak. Jadi ngeliat latar belakang orang itu gimana sih, udah pernah apa aja gitu. Ya. Jadi bukan hanya kamu lulusan mana, tapi kamu udah bisa apa, ngerjain apa sih gitu ya. Kalau nggak bisa, dulu saya daftar SMK pun mungkin ditolak sama yang sekarang gitu Pak. Ya. Oke, sekarang kita akan sampai di penghujung acara seperti biasa. Ini tradisi kita, tamu-tamu yang selesai ngobrol akan kita minta untuk mengenakan kaos ini. Nanti silakan dipakai nih, Arvin. You are? Yes, we are. Oke Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Kang Arvin Raseda ya. Banyak pengalaman berharga yang tadi sudah kalian dengarkan. Dan kita akan terus berbincang-bincang dengan banyak narasumber lainnya di acara kita Futars, Create Your Future with Ars. Terima kasih. Futars, Create Your Future with Ars.